Maes Hilgers dan Eliano Reijnders resmi pindah federasi. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders sudah resmi melakukan langkah akhir untuk membela timnas Indonesia, yakni berpindah federasi. Sebelumnya, Maes dan Eliano diproyeksikan untuk membela skuad Garuda pada laga melawan Bahrain dan Cina. Berkas mereka juga sudah diproses dengan cepat dan sumpah WNI akhirnya terlaksana di Belgia. Hadirnya dua nama tersebut akan membuat Shin Tae-yong memiliki banyak opsi untuk skuad Garuda. Terbaru, perpindahan federasi Maes dan Eliano sudah berjalan lancar. Artinya, mereka akan debut pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Kepastian dua amunisi baru itu perkuat timnas terjadi setelah FIFA menyatakan bahwa kedua pemain eligible untuk bermain mewakili PSSI. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjelaskan, hasil imbang saat melawan Arab Saudi dan Australia menjadi modal penting. Namun, hal tersebut tidak menjamin skuad Garuda akan dengan mudah mendapatkan poin di laga selanjutnya. Apalagi, mereka memasang target untuk mendapatkan 15 poin di putaran ketiga ini. Meski demikian, jangan anggap ketika lawan Australia atau Jepang dan tim lain, timnas kita langsung diposisikan sebagai lawan yang seimbang, kata Erick Thohir. PSSI sudah mencoba mengusahakan yang terbaik termasuk memproses Maes dan Eliano dengan cepat. Hadirnya dua nama tersebut membawa optimisme tinggi agar Indonesia bisa mendapatkan hasil maksimal di markas Bahrain dan Cina. Peringkat FIFA menyatakan perbedaan itu. Karena kita underdog, maka target saya dengan hadirnya Maes dan Eliano. Kita harus meraih poin saat pertandingan tandang di Bahrain dan Cina nanti, ucapnya. Erick berharap tambahan kekuatan ini membuat skuad Garuda makin percaya diri. Dia ingin pasukan yang ada saat ini bisa mendapatkan prestasi dan terus menunjukkan perkembangan positif. Tentunya, butuh kerjasama dari semua pihak termasuk supporter yang terus memberikan dukungan. Martin Paes dikabarkan alami cedera jelang timnas kontra Bahrain dan Cina. Netizen Indonesia bereaksi. Penjaga gawang timnas Indonesia, Martin Paes, baru dikabarkan FC Dallas tengah mengalami cedera di pergelangan tangannya usai absen pada duel lawan SJR Tuakes, Rabu, 3 Oktober 2024. Pengumuman FC Dallas itu sontak membuat deg-degan supporter timnas Indonesia, mengingat sebentar lagi skuad Garuda memiliki dua pertandingan besar dalam laga kontra Bahrain dan Cina. Pasalnya, baru saja timnas Indonesia merilis daftar 27 pemain pada Rabu, 2 Oktober 2024, pagi WIB untuk melawan Bahrain dan Cina, dengan Martin Paes tercatat sebagai salah satu pemain yang dipanggil. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024, dan akan menghadapi timnas Cina pada 15 Oktober 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ternyata, Martin Paes sempat dikabarkan absen dalam pertandingan duel lawan SJR Tuakes yang sempat menimbulkan banyak pertanyaan supporter FC Dallas. FC Dallas kemudian memberikan klarifikasi mengenai alasan ketidakhadiran kiper timnas Indonesia tersebut. Dalam pernyataannya, klub menjelaskan bahwa Paes sedang mengalami cedera ringan di bagian pergelangan tangan. Penjaga gawang Martin Paes absen malam ini karena cedera pergelangan tangan ringan, ditulis keterangan resmi FC Dallas. Walaupun tidak ada indikasi cedera serius, tim medis FC Dallas memutuskan untuk memberi Paes waktu istirahat agar ia bisa pulih sepenuhnya sebelum kembali ke lapangan. Faktor itu membuat absennya Martin Paes pada duel lawan SJR Tuakes menimbulkan tanya. FC Dallas pun memberikan penjelasan tentang alasan absennya pemain timnas Indonesia tersebut. Martin Paes diketahui selama ini menjadi bintang andalan di FC Dallas. Dari 31 laga yang sudah dimainkan, kiper 26 tahun itu jadi pilihan utama pada 30 laga. Dia hanya absen pada satu laga saja. Warganet mengharap cemas kondisi Martin Paes bisa secepatnya pulih, dan dapat bergabung dalam laga timnas lawan Bahrain dan Cina mendatang. Di laga sebelumnya, anak-anak asuh Shin Tae-yong sukses mendapatkan 2 poin karena berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Sementara itu, Cina malah menelan 2 kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi. Adapun Bahrain mampu mengalahkan Australia dan kalah dari Jepang.
Keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia kala itu tidak lepas dari sosok kiper anyar, Martin Paes. Paes benar-benar tampil gemilang di bawah mister gawang tim Garuda. Ia menjadi sosok penting dalam keberhasilan timnas Indonesia mencuri poin dari dua tim langganan Piala Dunia. Kehebatannya di bawah mister gawang itu pun membuat Paes kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia kemungkinan akan menjadi andalan di bawah mister gawang timnas Indonesia kala melawan Bahrain dan Cina. Jadi pemain termahal di timnas Indonesia, ternyata segini gaji Maes Hilgers. Setelah resmi jadi WNI dan pindah federasi, Maes Hilgers dipastikan bisa membela timnas Indonesia pada laga kontra Bahrain dan Cina. Maes Hilgers menjalani proses naturalisasi dan resmi jadi WNI setelah disumpah di Brussels, Belgia, Senin, 30 September 2024, lalu. Diketahui, Maes Hilgers memiliki darah keturunan Indonesia dari ibundanya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Sang ibunda, Linda Tombeng ikut merasa bangga ketika putranya itu akhirnya mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Hal itu diungkapkan Linda melalui sebuah unggahan di akun Instagram miliknya. Memulai karir sepak bola di FC Twente, Hilgers telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Tak cukup sampai di situ, pemain sepak bola asal Belanda ini disebut-sebut jadi pemain termahal di timnas Indonesia. Lantas, berapa gaji Hilgers sampai disebut sebagai pemain termahal di timnas Indonesia? Dilansir di laman Salary Sport pada Kamis, 3 Oktober 2024, pria berusia 23 tahun itu ternyata di urutan keempat dengan gaji paling tinggi di klub FC Twente. Gaji yang didapatkan Hilgers yakni 306.800 pound sterling atau 6,2 miliar rupiah setiap tahunnya. Angka yang tinggi itu pun nampaknya memang pantas didapatkan oleh pemain naturalisasi ini. Berdasarkan informasi dari laman Transfermarkt, selama musim ini ia sudah tampil di 6 pertandingan dan menorehkan 1 gol. Di FC Twente sepanjang musim ini, ia bahkan selalu turun sebagai starter yang tak tergantikan. Berikut jadwal Timnas Indonesia di Oktober 2024. Timnas Indonesia Senior. Bahrain versus Timnas Indonesia di Stadion Internasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Cina versus Timnas Indonesia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia versus Kuwait di Stadion Al-Ahmadi, Al-Ahmadi, Rabu, 23 Oktober 2024, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Timnas U17 Indonesia versus Kepulauan Mariana Utara di Stadion Al-Ahmadi, Al-Ahmadi, Jumat, 25 Oktober 2024, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Timnas U17 Indonesia versus Australia di Stadion Al-Ahmadi, Al-Ahmadi, Minggu, 27 Oktober 2024, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Wanita Indonesia. Timnas Wanita Indonesia versus Nojima di Jepang, Rabu, 9 Oktober 2024. Timnas Wanita Indonesia versus Nitai U di Jepang, Rabu, 16 Oktober 2024. Timnas Wanita Indonesia versus Chifure A di Jepang, Minggu, 20 Oktober 2024. Timnas Wanita Indonesia versus Belanda di Stadion De Vijverberg, Doetinchem, Jumat, 25 Oktober 2024. Timnas Wanita Indonesia versus ADO Den Haag di Belanda, Minggu, 27 Oktober 2024. Timnas Wanita Indonesia versus Yordania di Yordania, Rabu, 30 Oktober 2024.